Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah tidak serakah. Tidak serakah. Untuk memperbincangkannya sudah hadir dua kawan yang baik hati. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Bu? Baik Pak, terima kasih. Syukur juga ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah kembali bersedia meluangkan waktu berbincang hari ini. Ya, berbicara seputar tidak serakah. Ini satu perbincangan yang sepertinya ringkas, ringan, sederhana, sangat umum. Tetapi sesungguhnya ini merupakan satu ajakan yang sulit ya untuk dilakukan. Tidak serakah atau jangan serakah, karena ini merupakan satu hal yang sangat menohok bagi diri kita masing-masing sebagai manusia biasa. Karena tidaklah mudah untuk tidak serakah itu. Tetapi kalau kita tidak lakukan, kalau kita justru jadi serakah, maka akan terjadi kekacauan. Bagaimana kita mengkategorikan atau melihat secara umum ciri-ciri dari orang yang serakah gitu. Kalau kita melihat orang lain mungkin mudah gitu ya. Tapi kadang-kala kalau melihat kepada diri sendiri kan, orang yang serakah biasanya tidak sadar kalau dia serakah gitu. Nah, melihat ini bagaimana pendapat Bapak? Boleh kita menilai diri sendiri dengan alat yang sahih, yang tepat dan tetap. Cermin, lalu alat pengukur lain, nilai-nilai idealisme yang ideal, yang murni. Walaupun tetap ya repot juga kita atau tidak mudah menilai diri sendiri sekalipun tadi menggunakan alat-alat kelengkapan itu. Paling baik adalah biarlah ada tim penilai. Nah, tim penilai ini biasanya dalam keseharian berurusan dengan perilaku tadi, sifat, karakter, tabiat kita. Biarlah kita dinilai oleh orang-orang yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita. Misalnya orang tua menilai anaknya serakah atau tidak. Suami dengan istri saling menilai serakah atau tidak. Demikian pula kalau kita punya pemimpin, pembina. Serakah itu pada umumnya adalah dia merasa atau berkata selalu belum cukup, masih kurang. Tapi sesungguhnya dia tidak butuhkan lagi. Dia tidak pakai lagi. Juga dia tidak peduli dengan sesamanya. Termasuk juga dia tidak mau pindah sesuai dengan masanya. Nah, ini terus saja di tempatnya, padahal sesungguhnya harus orang lain yang gantikan. Berarti memang keserakahan ini cakupannya luas gitu ya Pak? Betul, apapun dapat diserakahi. Apapun, oleh siapapun. Betul Bapak, katakan itu tadi luas memang. Di dalam keluarga misalnya, kita dalam lingkup yang lebih kecil keluarga gitu. Kan dulu kalau masih kecil itu ingat gitu ya, kalau ibu goreng telur gitu kan, kadang-kala
kita ambil dua, kakak nggak kasih gitu, atau kadang sebaliknya, itu kan dari lingkup yang kecil sekali. Seperti ini buat saya gitu kan. Padahal kita masih ada kakak nih, harusnya telurnya satu-satu gitu kan. Nah ini dalam lingkup kecil, apakah itu sudah dimasukkan serakah? Kalau kita ruang lingkup yang jauh lebih besar, maksud saya bisa berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya, itu serakah. Jadi dia ingin memiliki semuanya gitu dengan segala cara gitu Pak. Oh, yang tadi itu belum tentu itu serakah saja. Bisa jadi itu serakah, tapi juga bisa jadi ada karakter-karakter buruk lainnya tergabung. Misalnya, jangan-jangan itu serakah plus rakus. Bisa juga serakah plus tidak peduli dengan orang lain. Belum tentu dia akan pakai buat dirinya. Tapi dia pokoknya memang sudah against dengan orang lain, pokoknya kamu jangan dapat. Dia memang ada niat untuk supaya orang lain tidak dapat. Belum tentu itu serakah. Serakah itu adalah dia kumpulkan semua atas nama dirinya, belum cukup, masih kurang, belum cukup, masih kurang. Apakah sebenarnya serakah itu merupakan suatu sifat dasar manusia karena keberdosaan manusia, sehingga itu sulit sekali yang tadi kan bilang tidak serakah atau harus dihindari keserakahan itu. Jadi dengan kata lain semua kita ada potensi atau kecenderungan untuk serakah. Benar tidak, Pak? Tidak. Sifat dasar manusia tidak serakah. Pengalaman hidupnya, pembentukan dirinya, pendidikan yang dia terima, pengawasan yang dia terima, ketat atau tidak ketat, siapa yang membimbingnya, itu yang semakin memungkinkan dia itu serakah, tidak serakah. Jadi dengan kata lain ada faktor eksternal membuat orang serakah. Saya memiliki pemahaman begitu selalu. Kejahatan tidak berasal dari dalam manusia, keluar. Tetapi kejahatan manusia itu adalah dari luar ke dalam. Jadi karena faktor pembentukan lingkungan seperti itu, ya, bisa membuat seseorang pasti. Anak itu bisa serakah karena dia lihat orang tuanya serakah, kakaknya serakah, si adik melihat kakak serakah, atau masyarakat melihat para pemimpin wilayah atau negaranya serakah, ikut-ikutan. Jadi, ya memang banyak teori soal itu sih. Tapi saya adalah penganut paham manusia itu dilahirkan baik, diciptakan baik. Kalau kemudian manusia jahat, dan memang pada akhirnya jahat juga, termasuk saya. Tapi saya tidak berani mengatakan kejahatan itu adalah bakat bawaan saya. Semua kejahatan itu adalah hasil pembelajaran. Semua kebaikan adalah hasil pembelajaran juga. Jadi serakah tidak serakahnya saya itu berkaitan dengan pendidikan yang saya terima, pelatihan yang saya terima. Pada akhirnya saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tetapi kebiasaan buruk saya itu banyak faktor eksternal tadi yang semakin memungkinkan itu terjadi. Jadi dengan kata lain, sekalipun katakan itu faktor eksternal, tapi tanggung jawabnya tetap pada kita. Maksudnya jadi merupakan suatu pilihan bagi kita untuk mengikutinya atau tidak. Betul. Tetapi kan ketika kalau itu anak-anak kadang-kadang sulit, Pak, untuk membuat, katakanlah tadi lihat orang tuanya serakah, dia kan langsung berpikir, oh ini sesuatu yang normal, sesuatu yang acceptable seperti itu. Yang salah orang tuanya. Anak-anak lahir diserahkan pada orang tuanya oleh Tuhan. Di bawah bimbingan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu tidak mendidik anaknya, orang tuanya yang salah. Nanti setelah anak ini dewasa, masih jahat juga. Berarti dua-duanya harus tanggung jawab.
Tidak boleh kita berkata, itu anak saya punya urusan. Padahal kita yang lahirkan dia, serumah dengan kita yang diserahi tugas oleh Tuhan mendidiknya. Lalu anak itu jahat, kita akan berkata apa? Ya itu urusan dia sendiri. Bagaimana? Sama saja kan dengan tugas-tugas lain dalam kegiatan sosial. Saya jadi pegawai, diserahi tugas oleh pemimpin saya untuk jualan kah ataupun mengambil barang. Lalu nggak beres. Saya bilang apa? Ya itu situasinya begitu. Nggak boleh dong. Kecuali anak itu sudah dididik dengan benar. Lalu anak itu memang begitu rupa, membandel. Di dalam Alkitab ada juga. Kami sudah mendidik anak ini. Tapi dia nakal sekali. Kami tidak sanggup. Menurut hukum Taurat ada beberapa catatan itu. Itu anak itu disesah di depan orang tuanya oleh tim dari kelompoknya. Semacam pemberi hukuman untuk sebagai shock terapi lah gitu. Sehingga anak-anak lain itu jangan ngikuti yang tidak baik. Ada juga anak yang bebal. Tapi keserakahan kalau disebut tadi kaitannya dengan anak, itu bergantung, kuat sekali bergantung pada pendidikan. Ya memang rumitnya, kita jangan-jangan akan berkata, ya kalau begitu, orang tua saya yang salah ya semua kejahatan saya. Sebentar, bisa jadi orang tua kita dulu tidak mendidik kita, tetapi kemudian ada pihak lain yang Tuhan kirim juga mendidik kita untuk melakukan yang baik. Untuk mengubah karakter kita yang buruk di masa lalu. Katakanlah orang tua kita yang itu gagal atau tidak melakukan tugasnya mendidik kita supaya tidak serakah. Oke lah, orang tua gagal. Tapi ada pembina-pembina lain yang Tuhan kirimkan mendidik kita supaya benar. Setelah pendidik-pendidik lain itu datang mendidik kita, disitulah kita yang sama sekali 100% mempertanggungjawabkan. Karena kita sudah kategori dewasa menerima pendidikan itu. Jadi, tidak semua tanggung renteng kejahatan itu. Lihat dulu etape atau tahapannya. Semua progresif. Mana anak kecil kalau dia itu bisa pintar sendiri, baik sendiri, tanpa didikan? Tidak akan. Makanya itulah yang disebut keluarga atau keluarga kan. Like father, like son. Itu bukan kutukan. Kalau disebut like father, like son. Itu bukan kutukan. Itu adalah sinyal, awareness, peringatan. Hati-hati ya. Like father, like son loh. Bukan kutukan itu. Bukan juga tuduhan mekanis. Tapi mengingatkan. Ah, ini jadi perbincangan udah kemana-mana ya. Jadi kembali lagi kepada serakah itu. Serakah atau tidak serakah bukan bakat bawaan orang yang baru lahir. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja dia ikuti. Oleh sebab itu, memang setiap orang yang baru lahir sedang bertumbuh dalam masa-masa kerawanan untuk memberi respons terhadap stimulus atau faktor eksternal. Haruslah dia di bawah bimbingan. Ya, jadi lebih memungkinkan katakan kita perlu menghindari keserakahan itu ya. Maksudnya kalau sifat dasar kan tadi Pak Potak bilang itu bukan sifat dasar tapi eksternal. Jadi itu lebih memungkinkan kita bisa menghindari seperti itu. Betul. Sangat mungkin kita menghindari keserakahan. Kita dapat tidak serakah. Kita dapat tidak serakah. Kita dapat juga melakukan yang seluruh yang baik-baik seluruhnya. Kita dapat hidup kudus. Kita dapat hidup benar. Kita dapat hidup yang sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi ada cara supaya kita tidak serakah ya Pak? Iya.
itulah yang harus disusun menjadi satu kurikulum, bahan ajar. Itulah yang harus kita pahami, mengerti, lalu didiklah orang-orang sekitar kita, juga diri kita, untuk dapat terhindar dari keserakahan itu. Bahwa memungkinkan kita tidak serakah. Berarti apa? Ada langkah-langkah supaya kita bisa menghindari ya. Saya usulkan 6 langkah dalam kesempatan ini. Dalam rangka kita menghindari keserakahan. Agar kita tidak serakah. Mula-mula adalah kita mencintai keadilan. Berikutnya kita mensyukuri kecukupan. Kemudian kita menghargai kebersamaan. Berikutnya adalah kita memiliki keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Lalu kita menyadari keterbatasan. Keterbatasan diri kita, keterbatasan sesama kita, dan keterbatasan alam lingkungan di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya atau langkah ke-6 adalah kita menyusun kebutuhan pokok kita, menyusun keperluan kita yang sebenarnya. Dengan demikian kita tidak mengumpulkan yang tidak perlu. Karena jangan-jangan yang kita kumpulkan yang tidak perlu itu kan adalah punya orang lain atau bagian dari sesama kita. 6 hal ini seharusnya menjadi satu paket yang menjadi kurikulum pembinaan bagi setiap orang. Mulai tadi kalau Ibu Rohana menyinggung anak-anak. Nah, orang tua ajarkanlah, juga latihkanlah 6 langkah itu. Sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak serakah. Dari penjelasan Bapak, langkah-langkah ini cukup cukup memberi wawasan dan pengetahuan supaya kita bisa terhindar atau kita bisa menghindari sifat keserakahan ini. Yang pertama adalah mencintai keadilan. Nah, bagaimana Pak kita pengertian dari mencintai keadilan ini supaya kita tidak menjadi serakah? Mencintai keadilan berarti kita tidak double standard. Kita akan pakai single standard. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada umumnya, kebutuhan setiap orang itu, apalagi yang pokok-pokok, ya sama. Makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh dari panas dan hujan. Uang untuk keperluan-keperluannya. Keperluan akan pengakuan, keperluan akan penghormatan, keperluan akan informasi, pengetahuan, kedudukan, pekerjaan. Kalau kita selalu melihat orang lain sama seperti kita akan mencintai sesama karena mencintai keadilan itu. Saya senang sekali dengan ungkapan if I were you. Itu Tuhan Yesus tekankan sekali. Misalnya yang mudah kita ingat, Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian lebih dahulu kepada mereka. Inilah namanya keadilan sosial yang dimulai dari diri kita. Ya, memang dalam prakteknya agak sedikit sulit ya Pak kalau begitu. Kita harus selalu menjadi pioner, selalu memulai dari diri kita dulu gitu. Nah, sedangkan kita dalam kehidupan sehari-hari cenderungkan manusia ini cenderung pada umumnya adalah selalu melihat orang lain dulu gitu kan. Oh, keliru mungkin yang dipahami. Kita pionir sebenarnya bukan kita standar itu dari kita.
Oh, oke. Kita mencontoh yang baik untuk kita teruskan. Oh, Tidak boleh kita katakan standar itu dari kita. oh, Kita hanya mengikuti standar yang sudah ada. sudah ada. Kan kita adalah manusia yang dilahirkan kemudian. Kita kan bukan pembuat hukum, pembuat etika. Kita kan bukan penyusun moral. Standar itu sudah ada. Firman itu sudah ada. Apalagi untuk saya pribadi. Begitu saya lahir, dunia sudah terbentuk. Lembaga-lembaga sosial sudah ada. Orang tua sudah siap mengajari saya. Kita mencontoh nilai yang sudah ada untuk kita teruskan. Maka mengapa kita juga boleh dihukum kalau kita melanggar? Karena ada hukum yang kita tidak taati. Jadi jangan katakan kita pionir dalam pengertian kita seolah-olah yang memulai keadilan. Tidak. Kita mencintai keadilan yang sudah ada standarnya dalam firman Tuhan. Yang juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sosial di dunia ini. Jadi pada prinsipnya kita semua ini seharusnya bisa mencintai dan melakukan keadilan gitu ya. Betul. Selama kita ini mencintai keadilan, maka kita akan terhindar dari namanya keserakahan. Adil itu kan secukupnya. Adil itu kan sepantasnya. Ya sudah, orang juga akan maklum. Nah, teori-teori kecukupan dalam keadilan memang beragam. Ya. Cukup buat Anda, belum tentu cukup untuk saya. Hal-hal tertentu. Jangan-jangan suatu hari Anda butuh 3. Saya cukup 1 saja. Sebaliknya pekan berikutnya, saya yang justru butuh 3, Anda 1 saja. Kan begitu. Iya. Itu namanya adalah keadilan. Tidak sama rata setiap saat. Tapi secara kumulatif akhirnya sama juga. Itu ruang serbaguna. Siapa yang boleh pakai? Umum. Bagaimana caranya? Daftar. Bagaimana kalau berbenturan? Jangan sampai berbenturan, dijadwalkan. Ya, kemarin saya, hari ini juga mesti saya. Jangan, orang lain juga perlu. Anda barangkali ya setelah giliran yang lain, semua sudah bergilir, Anda adalah nomor 1 pada periode berikutnya. Atau kalau memang disinyalir pada satu jangka waktu itu tidak ada lagi yang gunakan, masih juga Anda perlu, silahkan. Kan begitu. Jadi keadilan itu bukan berarti sama rata sama rasa pada setiap saat. Tetapi secara kumulatif tidak ada yang dirugikan. Berarti kita sudah tidak serakah. Pak, setelah kita mencintai keadilan, tadi dikatakan kita mensyukuri kecukupan. Itu apa gambaran supaya kita tidak serakah, kita mensyukuri kecukupan? Ya, cukup itu adalah ada kesesuaiannya dengan titik-titik atau disesuaikan dengan titik-titik. Sesuai dengan kegunaan, itu cukup. Sesuai dengan kebutuhan, itu cukup. Sesuai juga dengan ketersediaan, itu cukup. Bisa kasih contoh, Pak? Kalau itu adalah uang jajan, pakailah untuk uang jajan. Karena sudah diperuntukkan. Kalau itu adalah untuk persembahan, pakailah untuk persembahan. Jangan untuk yang lain. Ketika itu sudah diperuntukkan sesuai dengan kegunaannya, ya berarti dia sudah cukup. Berapapun jumlahnya. Karena sudah diperuntukkan untuk itu. Jadi ada alokasi seperti itu. Ada alokasi, budgetingnya jelas. Lalu sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh apa? Mungkin saja itu ada peruntukannya sudah tersedia. Tapi belum tentu cocok untuk kebutuhan kita. Nah, katakanlah itu diberikan untuk kita. Tapi kita tidak butuh sekarang ini. Ya kita bisa tolak, maaf saya tidak perlu. Dengan kita mensyukuri kecukupan itu, dengan kita berkata sudah sesuai dengan kebutuhan saya, ya sudah, bukan saya arogan ataupun sok.
tidak mau menerima, tapi memang sudah tidak diperlukan, sudah sesuai kebutuhan. Itu namanya cukup. Cukup, jangan diantar lagi. Ya, kalau mungkin kalau kita bicara soal material, kita bisa karena itu sesuatu yang kita terima, terlihat, berbentuk. Tapi tadi kan katakan luas sekali ya Pak keserakahan ini. Bagaimana kalau itu bicara soal kekuasaan atau katakanlah jabatan? Apakah kita juga bisa menolak jabatan seperti itu? Seharusnya kan untuk menerima jabatan mesti ada kesesuaian. Misalnya ada ujian fit and proper test. Fit and proper test. Fit itu biasa sesuai dengan keahlian, pembidangan, pengalaman, pendidikan, kualifikasinya cocok enggak nih, pas enggak? Kalau proper itu adalah kepantasannya, kemaklumannya. Misalnya untuk orang disebut itu senior umur berapa dan seterusnya, tergantung kelompok masyarakatnya itu sendiri yang menentukan. Jadi ada standar-standar. Jangan semuanya kita katakan itu merupakan cukup buat kita, kebutuhan kita. Jangan-jangan kita bukan bagian kita itu walaupun kelihatannya dipercayakan. Tidak seharusnya kita juga semua serba terima. Selain orang lain menilai kita, kita juga harus sadar diri juga toh. Ya, jadi dengan kata lain, kalau katakanlah sebenarnya kita belum berpengalaman di situ, tapi kita ditawarkan suatu jabatan, kita bisa katakan, wah ini aji mumpung nih. Apakah itu merupakan suatu keserakahan, Pak? Kalau itu dipercayakan oleh masyarakat atau pemilihnya ataupun pimpinannya ya boleh saja. Berarti kita kan ditunjuk. Itu anugerah tersendiri. Tapi maksud saya tadi adalah kan apakah kita juga dapat serakah dalam kekuasaan? Kan itu yang Ibu tanyakan tadi itu. Ya. Kita dapat serakah dalam kekuasaan apabila ternyata sebenarnya kita tidak lulus fit and proper testnya tadi semacam itu, tapi kita paksakan diri. Atau memang itu bukan lagi bagian kita, sudah habis masa periodenya. Kalau sudah masa periodenya habis, ya berbarengan dengan hari kita selesai jadi pemimpin, maka kita harus diganti orang. Atau kalau toh kita dipilih dan dimungkinkan untuk itu, ya boleh saja. Tapi kepemimpinan itu kan periodikal. Semua kepemimpinan periodikal. Termasuk jadi orang tua periodikal. Ada satu masa di mana kita tidak lagi punya kewenangan mencampuri anak-anak kita punya urusan kalau mereka sudah mandiri semua. Atau kita berubah statusnya, bukan lagi sebagai guru, tapi sebagai penasehat. Bukan lagi sebagai penasehat, tapi hanya sebagai pendoa. Sadarilah, semua kepemimpinan itu periodik. Makanya tadi, cukup itu juga adalah sesuai tidak dengan ketersediaan. Cukup itu sesuai dengan kegunaannya. Cukup itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan cukup itu sesuai dengan ketersediaannya. Dibutuhkan enggak sih? Digunakan enggak sih? Tersedia enggak sih? Gitu. Kalau kita katakan, saya mau 3 lagi, 4 lagi, cepatan. Sudah enggak ada lagi barangnya. Cukup enggak cukup karena tidak tersedia, kita mesti katakan cukup. Berarti sangat dimungkinkan sekali untuk kita bisa mensyukuri kecukupan itu, Pak. Betul. Enough is enough. Jangan terus dikutak-katik begitu. One for one. Dari segi ketersediaan. Tapi juga dari segi antrian one. Satu-satu. Siapa bisa meladeni sekaligus semua seperti itu? Nanti jadi rusuh. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh
Kitab Amsal pasal 30 ayat 15. Si lintah punya 2 orang anak. Yang satu namanya untuk aku, untukku. Yang satu lagi namanya sama juga untuk aku, untukku. Tidak ada untukmu, tidak ada untuk mereka, tidak ada untuk kalian. Tidak ada untuk kita bahkan. Yang ada hanya untukku, untuk aku, untukku, untuk aku. Dasar si lintah. Bisanya nyedot, ngambil, ngumpulin, nyedot, ngambil, ngumpulin aja. Dia akan pernah berbagi. Dari penjelasan Bapak tadi, saya menangkap bahwa orang yang serakah ini cenderung memikirkan dirinya sendiri gitu. Dia tidak peduli dengan orang lain. Lalu bagaimana dia bisa menghargai kebersamaan kalau begitu, Pak? Orang yang serakah memang tidak menghargai kebersamaan. Sebaliknya untuk kita tidak serakah, hargailah kebersamaan. Bagaimana cara menghargai kebersamaan? Biasakan bersama-sama untuk menikmati sesuatu. Jangan hanya untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama juga, untuk kepentingan orang lain juga. Sama-sama bekerja bagus, tapi juga sama-samalah menikmati hasil kerja. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama bermain. Dengan kita ini menghargai kebersamaan, maka kita tidak lagi mementingkan diri sendiri terus. Kita juga akan mementingkan keperluan orang lain. Kan boleh Pak, mementingkan diri sendiri boleh, tetapi jangan hanya melulu diri sendiri. Surat Filipi pasal 2 ayat 4. Perhatikan jugalah kepentingan orang lain. Itulah namanya bersama-sama, kebersamaan. Ayo makan sama-sama, nonton sama-sama, bermain tadi bersama-sama. Itu dengan dibiasakan seperti itu, kita tidak lagi tadi itu Bapak katakan cenderung hanya urusan sendiri. Dan jangan bersama-sama untuk serakah ya. Kelihatannya jadi ya keserakahan itu ada relasi horizontal ya dengan sesama. Tapi tentunya juga tadi sempat di awal Pak Pota mengatakan serakah itu atau keserakahan itu adalah dosa. Bagaimana keserakahan itu kaitannya dengan Tuhan seperti itu Pak? Ya, keserakahan itu dosa horizontal, tetapi juga dosa vertikal. Mengapa itu kita sebut juga sebagai dosa vertikal? Karena Tuhan yang berfirman agar kita tidak serakah. Tuhan yang perintahkan supaya kita tidak serakah. Jadi kalau kita serakah juga, ya kita sudah melanggar perintah Tuhan. Dosa kan? Mengapa juga itu dikaitkan sebagai atau disebut sebagai dosa vertikal sekaligus keserakahan itu? Karena itu nyata-nyata berarti kita sudah membuat Tuhan itu tidak lagi terlibat di dalam pengaturan hidup kita. Kita tidak lagi akan berdoa kepadanya, bertanya kepadanya, memohon berkat darinya. Karena kita seolah-olah ya aku aja yang ngatur. Pokoknya aku kumpulkan sebanyak-banyaknya akan cukup. Tidak demikian. Misalnya Anda kumpulkan sekarang banyak, ternyata busuk besok. Buat apa? Berarti itu maksudnya kita tidak percaya Tidak kepada percaya, Tuhan, tidak ya? taat. Dan maksudnya kita tidak yakin bahwa berkat itu semuanya dari Tuhan. Maksudnya menjadikan Tuhan itu sumber berkat bagi kita ya Pak. Betul, makanya kan ada juga nanti itu kita memiliki keyakinan yang bahwa Tuhan yang memberkati. Itu juga adalah bagian dari kurikulum pembinaan agar kita jangan serakah. Mengenai keyakinan, memiliki keyakinan. Apa itu Pak Ide maksud di sini? Memiliki keyakinan. Ya, menarik ya kalau itu ditanyakan. Kolose pasal 3 ayat 5. Bahwa keserakahan itu adalah bagian dari penyembahan berhala. Karena seolah-olah yang dikumpulkannya itulah yang
mencukupi dirinya untuk masa yang akan datang. Padahal yang kita kumpulkan itu bukan sebagai pembela kita. Yang kita kumpulkan itu bukan sebagai pengharapan kita. Sumber berkat itu adalah Tuhan. Jadi memiliki keyakinan di sini bukan pada benda itu, pada yang kita kumpulkan itu, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Segalanya, Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus. Kalau kita selalu memahami Tuhan pemberi hujan, Tuhan pemberi embun, Tuhan pemberi pengampunan, Tuhan sumber berkat, kita tidak perlu lagi kumpulin yang bukan bagian kita. Sehingga kita dapat makan secukupnya, mencari secukupnya. Kalau Tuhan tambahkan, tidak apa-apa. Itu berarti ada hikmat tertentu untuk persediaan di masa mendatang. Ketika kita harus mensyukuri kecukupan kita, berarti dan juga tidak serakah itu berarti kita tidak mengambil bagian dari orang lain. Sehingga kita rasa, oh saya mau memiliki lebih, tetapi dengan itu saya harus mensahkan segala cara untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita percaya atau kita yakin Tuhan itu sumber berkat, berarti itu mencegah kita yang untuk menjadi serakah. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, berarti itu cukup bagi kita. Dan kita mempercayai Tuhan memelihara kita apapun yang terjadi. Seperti itu. Ya betul. Dan kalau kita kurang, mungkin kan kita kurang. Ya. Tetapi tidak akan mengambil punya orang lain. Kita akan minta kepada Tuhan. Tuhan berkati aku kekurangan. Juga bahkan kita berdoa buat sesama kita. Tuhan berkati temanku itu karena dia kekurangan. Karena Tuhanlah sumber berkat. Sebab kita juga harus sama-sama melatih sesama kita, sama-sama untuk tidak serakah. Kita juga harus menegur sesama kita kalau kita lihat ada kecenderungan atau tanda-tanda serakah. Atau masa kita biarkan, katanya teman, katanya keluarga apalagi. Jangan biarkan mereka itu serakah. Sembari beri contoh untuk tidak serakah. Tadi di awal Bapak menyebutkan 6 langkah menghindari keserakahan. Dan langkah kelima adalah menyadari keterbatasan. Apa yang dimaksud dengan menyadari keterbatasan dalam langkah-langkah ini, Pak? Kita terbatas untuk mengelola sesuatu. Kalau kita kumpulkan banyak-banyak, sanggup tidak kelola. Sudahlah, sudah ditakar. Kumpulkanlah sesuai kebutuhan. Ngapain kita membawa diri dalam pencobaan? Menggendong barang yang belum tentu akan kita pakai. Bawa kemana-mana. Capek deh. Buat apa kita ambil 2 kursi? Sebenarnya hanya 1 saja yang kita perlu duduki. Capek amat kan? Kita terbatas. Bukan saja terbatas kebutuhannya, tapi terbatas kemampuan mengelolanya. Lalu orang lain juga punya keterbatasan. Kalau kita ambil punya dia, kasihan dia untuk mencari. Tadi aku sudah ambil. Kok hilang? Wah, di bawah si Poltak. Aduh, kasihan amat tuh temanku. Dia juga punya keterbatasan untuk mencari lagi yang seperti itu. Aku sudah susahkan dia yang terbatas itu. Jadi saya terbatas mengelola yang lebih dari kebutuhan saya. Dia juga atau orang lain itu terbatas untuk mencari tambahan bagi yang punya dia yang sebenarnya sudah ada lalu saya ambil. Dan alam ini tadi terbatas juga menyediakan untuk keperluan semua. Bayangkan itu Pak, betapa gaduh bahkan rusuh. Bisa perang loh. Kalau alam sudah menyediakan tapi sekelompok orang monopoli seluruhnya, yang lain jadi kekurangan. Ini kan akan terjadi chaos. Jangan katakan Tuhan tidak memberkati. Jangan katakan alam tidak mencukupi. Tapi alam itu terbatas loh. Sadari keterbatasan alam.
Tidak ada kecukupan bagi orang yang serakah. Tetapi bagi orang yang menyadari keterbatasan akan selalu merasa cukup. Katakanlah potensinya banyak. Katakanlah dia potensinya 5, dia baru 4. Berarti dia bisa mencari lebih dong Pak. Bukannya itu berarti keserakahan kalau seperti itu. Mengembangkan talenta, karir, pendapatan, dan seterusnya sesuai dengan bidang dan sumber daya yang kita miliki dari Tuhan, itu bukan keserakahan. Justru itu yang harus dikembangkan, supaya hasilnya lebih banyak untuk dibagi kepada sesama. Tetapi kalau kita ini serakah, kita tidak akan berpikir berbagi bagi sesama. Kita hanya akan kumpulin buat kita. Itu bedanya. Jadi keserakahan itu ada ekses akhirnya. Dengan kita kumpulkan buat kita sebanyak-banyaknya atau jauh lebih banyak, akhirnya orang lain jadi kekurangan. Padahal tidak sebanyak itu keperluan kita tuh tadinya. Sebaliknya dengan kita ini mengembangkan karir kita dengan pertolongan Tuhan, di situ justru ketersediaan bertambah, persediaan bertambah. Lebih mungkin orang lebih tercukupi lagi, malah lebih buat orang lain, bukan malah kita ambil punyanya dia. Karena kita sekarang sudah jadi produsen yang berbagi. Karena kita sudah mengembangkan bidang kita. Ya, tadi di awal Bapak sudah sebutkan ada 6 langkah. Yang langkah terakhir itu kalau tidak salah menyusun kebutuhan. Tapi setelah mendengarkan beberapa langkah sebelumnya, apakah itu tidak overlap dengan yang lain, Pak? Ya, memang menyusun kebutuhan ini bisa saja itu terindikasi juga terdapat di bagian-bagian langkah-langkah lainnya. Namun lebih baik tetap itu menjadi langkah tersendiri supaya kita ingat, supaya kita catat betul apa ya yang menjadi kebutuhan kita, apa keperluan kita. Kan kita tahu keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan itu beragam di satu sisi, tapi juga banyak kesamaan dengan sesama. Namanya kebutuhan pokok manusia. Ya, makanan, minuman, kadang kita ada disebutkan, diringkaskan sembako. Sembako siapapun di Republik ini khususnya istilah itu digunakan memerlukannya. Nah, marilah kita hitung apa ya yang menjadi keperluan kita. Uang pun demikian. Sesuaikanlah dengan kesibukan kita, kemampuan kita, pembidangan kita. Usul saya adalah harus dicatat. Jangan hanya dibayang-bayangkan. Harus dikonsepkan betul gitu. Supaya dia jangan sampai salah hitung. Kalau memang itu bukan bagian kita, ya kita coret, kita tolak. No, I don't need it. Tapi kalau itu merupakan bagian kita, yes please. Malahan jangan-jangan kita masih kurang lagi, boleh nggak nambah? Boleh, selama persediaan masih ada dan orang lain juga sudah kebagian, boleh kan. Di atas itu semua tadi kita minta kepada Tuhan. Kalau toh alam lingkungan tidak menyediakannya, buatlah catatan keperluan Anda apa. Kalau itu adalah dalam keluarga, kan usianya berbeda-beda tuh, anak-anak misalnya. Beritahu juga kepada mereka, apanya kebutuhan adik, apanya kebutuhan kakak, apanya kebutuhan ayah, apanya kebutuhan ibu. Semua punya skala prioritasnya sendiri. Tidak ada memang perbincangan yang sempurna ya. Juga tidak ada perbincangan yang tuntas untuk semua tema ataupun pokok bahasan. Tetapi paling tidak kita sudah mencobalah memberi akan hal-hal yang sifatnya pokok dan umum. Terima kasih ya, Bapak Iman, juga Ibu Rohana yang sudah berkenan hadir. Demikian perbincangan ini kita usaikan.
bagi Anda yang ingin mendukung kelancaran podcast ini, juga bagi Anda yang ingin bekerja sama dengan kami, Anda dapat cari tahu tentang kami dan nomor-nomor yang dapat dihubungi, juga nomor lembaga pelayanan kami yang melaluinya Anda dapat menyalurkan dukungan. Klik sendiri di deskripsi ataupun keterangan podcast ini di layar Anda masing-masing. Terima kasih.